Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya sehat walafiat. Mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu silahkan ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Seperti biasa, silahkan kita awali doa sebelum belajar dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang cerah ini kita masih dipertemukan, masih berjumpa, tentunya dengan kondisi sehat walafiat, yang mana di tengah pandemi seperti ini kita patut bersyukur, bahkan harus banyak-banyak bersyukur, karena banyak saudara-saudara kita yang saat sekarang ini sedang berada pada kondisi yang tidak seperti kita. Artinya mungkin mereka sedang diuji, yaitu dengan sakit. Kita doakan semoga mereka semua sehat kembali dan kita semua bisa kembali pada kondisi normal dalam menjalani aktivitas seperti biasanya. Oke, pada pembelajaran kali ini yang tampak di layar, di mana kita telah sampai kepada bab 3, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mempelajari tentang makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab-kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Setelah itu tata cara bagaimana kita mengimani kitab-kitab Allah, dan kemudian hikmahnya atau manfaatnya setelah kita beriman atau mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasulnya. Oke, setelah ini silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, seperti kelompok yang pada minggu yang lalu. Kemudian nanti kalian silahkan diskusikan materi yang ada pada peta konsep. Nah, di layar ini tampak ada 3 gambar. Silahkan masing-masing kelompok untuk bisa mengamati, kemudian kalian nanti diskusikan apa makna dari 3 gambar ini yang bisa dihubungkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kalian berdiskusi, Bapak ingatkan kembali bahwa dalam proses pembelajaran ini Bapak langsung mengambil penilaian yang meliputi yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan.
Dimana untuk penilaian sikap sendiri, Bapak menilai aktivitas kalian selama diskusi, dan kemudian juga Bapak sertakan penilaian kepada kalian untuk menilai teman-teman kalian. Artinya masing-masing kelompok memiliki format untuk menilai kelompoknya masing-masing, atau temannya dinilai oleh teman yang lain. Nah, ini adalah konsep yang akan kita pelajari, yaitu secara garis besar. Pertama, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian 4 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah, nabi dan rasul penerima kitab-kitab itu sendiri, dan sejarah di mana kitab-kitab itu diturunkan. Oke, terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan, telah berdiskusi dengan baik tentang materi kita pada hari ini. Sekarang mari kita sama-sama elaborasikan, kita bahas bersama-sama kembali mengenai materi kita pada hari ini. Tampak sebuah gambar di layar atau di slide, yaitu aktivitas saudara-saudara kita atau kakak adik kita yang dibimbing oleh Bapak Guru, yaitu aktivitas untuk mengaji. Nah, maksudnya apa? Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntut umat manusia. Nah, ini merupakan bagian daripada pengaplikasian atau pengamalan dari iman dari kitab suci itu sendiri, yaitu sebagai petunjuk dan kemudian penuntut. Apa maksudnya penuntut umat manusia? Maksudnya penuntut di sini adalah kita memiliki hak dan kewajiban. Oke, selanjutnya kita perdalam kembali makna atau pengertian iman kepada kitab Allah. Iman itu sendiri artinya yaitu yakin atau percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dari suatu apapun. Nah, selanjutnya kandungan kitab-kitab Allah, isinya, nilainya. Nah, untuk kitab Al-Quran itu sendiri merupakan ajaran Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, dalam kandungannya Al-Quran sendiri terdiri ada 3 kandungan, yakni yang pertama tauhid atau mengenai ketuhanan, kemudian syariah dan akhlak. Tauhid yaitu tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Sementara untuk syariah yaitu berisi hukum-hukum Allah, dan kemudian akhlak yakni tentang pedoman berakhlak. Nah, selanjutnya adalah cara-cara bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah.
Cara beriman kepada kitab Allah atau kitab-kitab suci Allah meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah. Artinya, tidak ada kitab yang diturunkan melainkan dari Allah. Sehingga apabila ada kitab yang diturunkan selain oleh Allah, maka sudah dipastikan itu bukan sebuah kitab. Nah, kemudian cara beriman kepada kitab Allah yaitu beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada 4 kitab yang kita bahas tadi secara bersama-sama, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, cara beriman kepada kitab suci Allah yaitu meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab itu adalah berisi tentang tentang fungsi atau makna dari diturunkannya 4 kitab. Kemudian hikmah dari beriman kepada kitab Allah yaitu manusia akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Orang yang mengimani kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Kemudian orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita perdalam kembali bahwa orang yang mempercayai atau mengakui keterbatasannya itu merupakan dari bagian dari keyakinan bahwa sesungguhnya kita ini memiliki keterbatasan. Nah, hal itu dapat kita dapatkan atau memperoleh informasi dari petunjuk yang terdapat dari kitab itu sendiri. Nah, sebagai umat muslim tentunya yaitu dari kitab Al-Quran. Nah, kemudian hikmahnya dapat belajar dari orang yang hidup pada masa lampau. Nah, di dalam Al-Quran sangat jelas, sangat nampak, banyak diceritakan tentang kejadian-kejadian umat yang telah lampau, baik yang berperilaku baik maupun yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik atau menyekutukan Allah. Dari situ kita bisa mempelajari, mengambil nilai kebaikan yang bisa kita aplikasikan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat sekarang ini. Kemudian mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian kita, yakni memiliki sikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Itu merupakan amalan-amalan lantaran memiliki sebuah keyakinan terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Oke, nah, bagaimana kita menampakkan atau menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah? Nah, orang yang mencintai Al-Quran, beberapa cara yang bisa kita lakukan, yakni seperti membaca Al-Quran secara rutin, kemudian memahami isi Al-Quran
mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mencintai Al-Quran, maka salah satu perbuatannya yakni sering membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan petunjuk atau pedoman bagi kita, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, tibalah kita pada sebuah kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya yang bisa kita ambil pada pembelajaran pada hari ini, yang pertama, iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman bagi umat manusia. Kemudian 4 kitab yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Untuk pembelajaran pada minggu selanjutnya, yaitu mengenai tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi tugas kalian di rumah, silahkan mempelajari materi pada hari ini untuk lebih lanjut, dan kemudian sebagai informasi, minggu depan kita beranjak kepada materi selanjutnya, yaitu tata cara melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah dan munfarid. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Tetap bersemangat, hormat pada orang tua, dan jangan lupa selalu belajar supaya kalian semua dimudahkan. Semoga kalian semua dimudahkan di dalam meraih cita-cita, sehingga menjadi putra-putri insan bangsa yang berguna bagi kedua orang tua, agama, nusa, dan bangsa. Baiklah, marilah pembelajaran pada hari ini kita bersama-sama akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.